Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuki bulan Desember, tepatnya hari ini tanggal 1 2024. Tinggal 1 bulan lagi kita akan melewati ataupun menyeberangi masuk ke tahun 2025. Luar biasa rasanya, tidak lama ya, cepat sekali. Puji Tuhan. Artinya kita Natal baru beberapa bulan yang lalu, tapi sudah Natal lagi, begitu ya. Puji Tuhan, tentu ini menjadi satu kesukaan, kesenangan bagi kita semuanya karena kita terus dalam penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita juga akan ada perjamuan kudus semeja dengan Kristus. Namun sebelumnya kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang pasti memberkati kita sesuai dengan tema yaitu Akulah Jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang 1 sampai 6. Kita akan baca seluruh ayat ini sekalipun fokusnya nanti di ayat yang ke-6. Hari Bapak Ibu kalau sudah ketemu, yang pria membaca ayatnya yang pertama, yang kedua wanita, dan sampai nanti kita bersama-sama di ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Mari kita baca firman Tuhan dimulai dari kaum bapak atau pria 2-3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Tuhan. Kata Yesus kepada Puji Tuhan. Saya mengulang untuk membaca ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nas firman Tuhan ini nas yang sudah sangat populer, sudah sangat terkenal. Bahkan banyak yang hafal dengan ayat ini. Saya pastikan semua para hamba Tuhan yang di tempat ini hafal betul dengan ayat ini. Dan juga mungkin beberapa mahasiswa atau mungkin semua mahasiswa. Nas pembacaan hari ini adalah perkataan langsung Tuhan Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika dia ada berhadapan dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu ada Thomas. Kita kenal dengan Thomas. Baru melihat dulu baru percaya. Terutama Yohanes 14 ayat 6 ini. Ini sudah banyak orang ketika mendengarkan ayat ini, Roh Kudus bekerja, mereka bertobat. Kalau mereka dilahirkan, dibesarkan tadinya dalam keyakinan yang lain, yang sampai puluhan tahun, tapi ketika mereka mendengar ayat ini membuat mereka bertobat. Bahkan ada yang belum pernah baca Alkitab, belum pernah membaca kitab suci kita Alkitab, tapi ayat ini muncul tiba-tiba kepada seorang pribadi. Bahkan banyak orang baru dia tahu setelah dia menjadi orang percaya. Dia tahu ternyata itu ada, ayat itu ada di kitabnya orang Kristen. Jadi ayat ini sampai hari ini digunakan oleh Tuhan bagi mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan memperkenalkan dirinya, yaitu dengan kata Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
yang menjadi perhatian kita hari ini di ayat ini, yang sudah sering kita dengar dari perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa ini. Saya mengatakan sebenarnya dengan ucapan Yesus ini mau mengatakan sebagai akulah Tuhan. Ini adalah satu ucapan pernyataan ilahi yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Luar biasa. Jadi jangan kita menganggap remeh ataupun ini hal yang biasa dari ucapan Yesus ini. Kalau mau kita perhatikan bersama-sama, ini sangat dalam pemahamannya. Luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini menjadi satu pengakuan yang paling dahsyat yang pernah diucapkan oleh seorang di dunia ini. Dan tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Dan tidak pernah seorang yang terkenal, yang memiliki popularitas, punya kekuasaan, sekalipun dia mungkin nomor 1 di dunia ini, belum pernah mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ada hanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan satupun tokoh agama, pemimpin dunia yang pernah mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tapi hanya Yesus sendiri. Luar biasa. Saya mau mengatakan, Yesus mau mengatakan begini. Melalui ucapan ini sama dengan ucapan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya oleh kita dapat diselamatkan. Artinya ucapan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup, mengatakan akulah jalan keselamatan ke surga, akulah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka hari ini kita mau lihat bersama-sama apa sebenarnya maksud dari perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan. Manusia di dunia ini siapapun membutuhkan namanya jalan. Tadi kita ke sini melewati jalan tidak? Melewati jalan ya? Dari rumah ya, lewati jalan. Jalan itu adalah berfungsi untuk kita bisa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita punya sayap, mungkin kita tidak perlu jalan. Betul ya? Kalau kita punya sayap, tidak perlu jalan. Tapi syukurlah manusia diciptakan Tuhan tidak pakai sayap, supaya bisa berjalan. Atau mungkin kalau kita punya sayap tidak perlu ada kaki, karena cukup terbang. Tapi puji Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan itu sangat unik. Ada kaki, ada tangan, lengkap semuanya, panca indera. Luar biasa. Ditempatkan di tengah-tengah dunia, di mana di dunia ini selalu ada jalan. Dari satu desa ke desa lain ada jalan. Dari satu provinsi ke provinsi ada jalan. Kemanapun kita pergi pasti harus melewati jalan. Artinya jalan itu menjadi satu yang sangat penting bagi setiap manusia. Jalan-jalan di dunia ini terlalu banyak. Jalan menuju ke Roma, yang mengatakan demikian, itu banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju ke surga. Tidak ada jalan lain selain daripada siapa? Yesus Kristus. Luar biasa. Bersyukurlah, bersukacitalah, berbahagialah.
sukacita kita, sukacita yang tidak terhingga, sudah ada di jalan itu. Sementara di dunia ini sekarang ini masih cari-cari jalan. Bahkan berdoa, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Jutaan orang di dunia ini berdoa, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Artinya belum ada di jalan yang pasti. Kitab Amsal berkata, ada orang mengira bahwa di jalan yang lurus itu jalan ternyata ujungnya adalah banyak yang mengatakan mereka sudah ada di jalan yang lurus, tapi tidak sadar ujungnya adalah maut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan dari 3 penggalan kata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan, kalimat ini bukan berarti Yesus pada saat itu mengatakan, aku hanya penunjuk jalan, aku hanya penunjuk kebenaran, aku hanya penunjuk kehidupan. Dan yang kedua, Yesus bukan berkata dia jalan itu, dia kebenaran itu, jalan itu pada saat itu. Pada saat dia berkata, sebelum dia mengucapkan itu, bukan. Tidak seperti itu. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Sebelum dia ucapkan, sebelum dia menyampaikan perkataan ini, dia sudah jalan, dia sudah kebenaran, dia itu sudah berikan hidup. Karena ada orang yang mengatakan dia menjadi jalan itu pada saat dia ucapkan. Bukan. Tapi itu adalah suatu pernyataan yang memang sudah ada sifat itu dalam kehidupannya selama-lamanya. Bahkan sebelum dia ucapkan. Jadi penting ditekankan hari ini bagi kita semuanya. Yesus bukan hanya penunjuk jalan. Yesus bukan hanya penunjuk kebenaran. Yesus bukan menunjuk kehidupan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia adalah kebenaran sendiri. Dan itu melekat pada dirinya. Dan tidak terpisahkan. Waktu dia dalam kandungan Maria, dilahirkan, dibesarkan, sebelum dia dibaptis, saya sudah dibaptis, dan menjelang kematiannya, setelah dia mati dan dibangkitkan, dia tetap jalan. Karena ada dia Tuhan yang kekal. Amin. Karena ada yang berkata masa di Yesus dikandung, lahir, kecil, itu bukan masa yang penting untuk kita perhatikan. Tetapi yang paling penting pada saat setelah dibaptis, disitulah dia menjadi anak Allah, diproklamasikan menjadi anak Allah. Dan pada saat itulah dia menjadi anak Allah. Berarti sebelum dibaptis dia bukan menjadi anak Allah. Tentu ajaran yang seperti ini menurut saya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes, yang paling dekat dengan Yesus, yang paling tahu kehidupan Yesus, saksi nyata tentang Yesus, tidak pernah berkata demikian. Maka hari ini kita mulai bersama-sama kata akulah, atau dikatakan ego eimi. Maka hari yang pertama kita kata akulah jalan, ego eimi, he hodos. Ego eimi, he hodos. Jadi hodos itu jalan. Semua katakan, dikatakan bahwa ego eimi, aku adalah yang ada. Akulah, aku adalah. Jadi pernyataan Yesus ini hampir sama dengan apa dikatakan di kitab Musa, yaitu kitab Keluaran pasal 3:14 yang mengatakan, aku adalah aku. Jadi di sini jelas Yesus menggunakan gelar dalam perjanjian lama, itu gelar Yahweh.
adalah aku, kata Tuhan kepada Musa. Kata aku adalah aku mengatakan, akulah Tuhan bangsa Israel. Akulah Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah Mesir, yang sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Akulah dia, Yahweh itu. Maka Yesus adalah Yahweh. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, akulah jalan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata akulah jalan menyebabkan dalam kitab para rasul Kristen sering disebut dengan istilah jalan. Kalau kita baca nanti banyak di kisah para rasul dikatakan jalan, jalan Tuhan. Ada yang mengumpat jalan Tuhan. Paulus sering menggunakan kata jalan. Petrus pun menggunakan jalan, hodos. Bahkan di kitab Ibrani pasal 10-20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus adalah jalan. Aku adalah jalan. Seperti saya katakan tadi, Yesus tidak semata-mata menunjukkan bahwa dia jalan itu, tapi dia sendiri adalah jalan itu. Kalau dikatakan bahwa Yesus adalah benar, bahwa ia mengajarkan jalan, ia benar. Dia mengajarkan jalan, memimpin ke dalam jalan, bahkan memberikan kita jalan yang baru. Dan semua ini memungkinkan hanya karena ia sendiri adalah jalan itu. Yesus mengajarkan jalan, menunjukkan jalan, memimpin kita kepada jalan yang benar, dan dia sendiri itu adalah jalan. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita ini para hamba Tuhan, orang Kristen, bahkan agama-agama lain hanya mampu menjadi petunjuk jalan. Hanya mampu menjadi petunjuk jalan. Saya mau ke Bogor, saya belum pernah ke Bogor. Tahu gak jalannya? Oh tahu. Mau ke puncak? Ini mau bulan Desember biasanya banyak orang ke puncak sana. Tahu gak jalan menuju ke Taman Safari? Oh tahu. Mengapa kita tahu? Karena kita udah pernah ke situ. Kita tunjuk jalan itu. Tapi ada juga orang yang belum pernah ke suatu tempat, tapi karena dia dengar saja, dia bilang, tahu gak jalan ke sana? Oh tahu. Rambut ganti dilewat dari sini ke sana, lurus saja. Tahu. Jadi kita hanya petunjuk jalan. Tapi Yesus, dialah jalan itu sendiri, dan kita dipercayakan untuk menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Amin. Jadi pengertian di sini jalan berarti jalan menuju kepada keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak ada jalan yang lain di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Tadi di Amsal sudah katakan, Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan ayat ini tidak semua ternyata orang percaya. Bahkan diajarkan juga dalam kekristenan, ada orang mengatakan, ya ini bukan menunjukkan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, bukan. Nah, kita perhatikan, ada 3 kemungkinan. Kalau ayat ini masih diragukan. Pertama, kitab suci salah. Alkitab salah. Mengapa? Yesus sebelumnya tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Ini kemungkinan pertama. Sebenarnya Yesus tidak pernah berkata-kata seperti itu. Tapi kenapa ditulis kitab Yohanes? Berarti Alkitab salah. Atau yang kedua, kitab suci memang benar yang mengatakan ada perkataan itu.
Ada ucapan itu. Tapi Yesus memang mengucapkan kata-kata itu. Tetapi pada saat Yesus mengucapkan kata-kata itu, Dia tidak mengucapkan kebenaran. Dengan kata lain, Yesus berdusta. Jadi kata-kata akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu adalah kata-kata dusta. Karena Yesus mengatakan demikian, memang Dia katakan, tetapi itu tidak kebenaran, itu dusta. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita suci benar dan tidak berdusta. Kita mau pilih yang mana? Kita suci, ini adalah benar, dan Yesus tidak berdusta. Jadi dia memang adalah satu-satunya jalan ke surga, tidak ada yang lain. Makanya di luar Yesus manusia binasa. Jangan sampai kita menerima yang pertama dan yang kedua. Kalau salah menerima yang pertama dan kedua, udah usah menjadi orang Kristen. Masih ingat yang pertama tadi? Kitab suci salah. Yesus tidak pernah berkata demikian. Yang kedua, oh kitab suci benar, memang dituliskan. Tapi Yesus berdusta. Dia bukan jalan. Karena masih banyak jalan di tempat lain, di agama lain, keyakinan yang lain. Yesus ini pembohong. Kalau memilih yang kedua-dua ini, atau memilih salah satu, lebih baik kita tidak menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia hanya punya keyakinan, iman, satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga, menuju ke Bapa, tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Amin. Ini harus mantap keyakinan seperti ini. Jangan pernah ragu Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena kalau kita ragu karena ajaran-ajaran yang menurut kita masuk logikanya manusia, bagaimana manusia seperti kita bisa menjadi jalan? Yesus adalah manusia, bagaimana dikatakan dia jalan? Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia, bagaimana dia bisa menjadi jalan ke surga? Jadi mereka memahami Yesus itu hanya berasal dari dunia, bukan dari surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 6 jelas di sini menentang ajaran universalisme. Ajaran universalisme yaitu punya pandangan yang mengatakan bahwa pada akhirnya semua pasti orang masuk surga. Itu namanya ajaran universalisme. Dan semua agama mengajarkan pasti semuanya masuk surga. Apakah benar demikian? Kalau itu benar, maka Yesus tidak perlu ada datang ke dunia ini. Tidak perlu ada Natal. Terima kasih Tuhan. Sangat mengerikan sekali, ternyata itu cuma mempengaruhi kekristenan. Bahkan yang viral baru-baru ini di tahun ini, bahkan di tahun yang lalu yang mengatakan Yesus itu memang satu-satunya jalan khusus untuk orang Kristen. Tapi masih banyak jalan lain menuju ke surga dengan cara yang berbeda. Mereka juga pasti masuk surga. Wow, bahaya sekali ajaran seperti ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan ada yang berani berkata, nanti di Yerusalem baru, langit dan bumi baru, yang turun dari surga benar-benar baru, kainos, benar-benar baru turun akan ke dunia ini. Kalaupun ada ajaran mengatakan oh tidak, dunia ini yang diubahkan, diperbaharui. Ada yang mengajarkan begitu. Tapi saya lebih percaya karena katakan turun dari surga, kainos benar-benar baru. Ada yang mengatakan nanti akan di sana ada tingkatan penduduknya. Ada penduduk tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 itu adalah warga kerajaan yang pertama, yang ke-1. Itulah yang masuk ke langit dan bumi baru. Tetapi ada
warga kerajaan yang kedua yang akan masuk ke situ, yaitu mereka yang selama hidupnya berbuat baik, beramal, bahkan lebih baik dari orang Kristen. Mereka juga akan masuk di situ, tapi bukan warga kerajaan nomor 1, kerajaan warga nomor 2. Mereka masuk ke bagaimana langit dan bumi baru. Wow, luar biasa. Nggak tahu juga menggunakan Alkitab yang mana. Dan saya percaya yang masuk ke langit bumi baru hanya mereka yang sudah percaya kepada satu-satunya jalan kebenaran, itu adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin. Ini pandangan yang menurut saya sudah melenceng dari kebenaran Alkitab. Pandangan yang mengatakan bahwa orang beragama lain tetap bisa masuk surga sekalipun tidak percaya kepada Yesus. Kalau itu benar, nggak perlu kita bentuk panitia Natal lalu merayakan Natal. Bahkan sama aja dengan yang lain. Tapi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak perlu berkata demikian kepada Thomas. Kalau Thomas sudah tahu bahwa ajaran dari perjanjian lama dari nenek moyangnya itu, dia sudah tahu siapa Allah nenek moyangnya, enggak perlu mendengar Yesus. Tapi dia mendengar Yesus ketika dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan ketika dia melihat Yesus setelah dia bangkit dari kematian itu, dia dikatakan, Tuhan Allahku. Dia menyembahnya. Lalu Yesus tidak protes. Thomas, aku bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan nenek moyangmu, Allahnya Abraham, Allah Ishak. Aku bukan Tuhan. Yesus tidak berkata demikian. Artinya apa? Yesus di hadapan Thomas mengatakan, ya, yang kau katakan itu benar, akulah Tuhan. Dan perkataan ini juga mengatakan demikian, akulah jalan. Thomas kan bertanya, bagaimana kami kita pergi ke situ? Soalnya ini penghiburan yang luar biasa bagi murid-murid pada saat itu. Mereka Yesus berbicara di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Cuma katakan, di mana aku berada, di situ kau akan berada. Di mana Bapa berada, di situ kau berada. Artinya Tuhan mau supaya kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi akan bersama-sama dalam kekekalan. Amin. Coba kita mundur sedikit kepada ayat tadi yang sudah kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, karena Dia Allah itu sendiri. Dan dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian kamu akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan surga itu ada bukan pada saat Yesus pergi ke surga menyediakan tempat. Dan surga itu sudah ada dalam kekekalan. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kedatangan yang kedua kali, dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Wow, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, sekalipun kita sering merasa sendiri. Tahu nggak? Sering kena keadaan persoalan masalah yang tuh begitu banyak. Suami tidak setia kepada istri, istri tidak setia kepada suami, kita ditinggalkan oleh teman-teman yang lain, merasa kesepian. Saat-saat kita sakit, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang kunjungi, merasa kesepian. Terima kasih Tuhan, itulah kondisi dunia.
Tapi ketika kita sudah ada di jalan itu, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah kesepian. Maka Tuhan mengatakan jangan gelisah. Biasa. Jadi teman jawab kegelisahan dari murid-muridnya pada saat itu. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, kemana aku pergi kamu pun tahu jalannya. Kamu pun tahu jalannya. Makanya Thomas gini, kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kami tidak tahu jalannya. Padahal Thomas ini adalah orang percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub loh. Tapi masih tanya kemana jalan itu? Siapa jalan itu? Yesus tidak membiarkan Thomas dengan murid-muridnya di jalan yang tidak pasti, di jalan yang sesat. Maka ditunjukkan inilah jalan itu, akulah jalan itu. Aku bukan petunjuk jalan, akulah hodos itu. Wow, luar biasa. Maka Thomas menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah jalan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi hal yang pertama yang harus kita pahami, kata jalan itu artinya jalan menuju ke surga, jalan menuju ke rumah Bapa. Rumah Bapa yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap kita yang hanya percaya kepada Kristus, tidak bagi yang lain. Maka hari ini saya mengatakan kepada kita sebagai penerapan relevansinya bagi kita, aplikasinya bagi kita. Jika kita sudah tahu jalan itu dan kita sudah ada di jalan itu, tunjukkan jalan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Tunjukkan jalan itu, karena kita ini agen-agen yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang sudah tahu jalan itu dan sudah ada di jalan itu. Maka kita harus menyampaikannya. Amin. Amin. Dan saya percaya Thomas dengan murid-murid para rasul yang lain, hidupnya, nyawanya, pengorbanannya, waktunya, semuanya diberikan hanya untuk menunjukkan jalan itu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Hodos ini adalah jalan itu. Pastikan kita sudah ada di situ. Amin. Amin. Ketika saudara di jalan itu, saudara tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah disesatkan. Kadang-kadang kita ini dalam satu perjalanan masih tergantung kepada map untuk petunjuk jalan. Ternyata tidak sepenuhnya kita percaya kepada map. Itu memang kecanggihan teknologi yang hebat dan luar biasa. Dan saya sendiri banyak pengalaman mengikuti map. Tidak seperti yang kita mau, sebenarnya cepat dan naik jalan. Ternyata enggak. Kadang-kadang Anda sudah sampai di tujuan, tahu-tahu di mana? Di pinggir sawah. Saya masih ingat dulu kita ke Semarang itu, kita mau cari ATM. Kita keliling-keliling mengikuti map. Kasih tahu 2 menit lagi, 1 menit lagi, setengah menit lagi, Anda sudah sampai di tempat. Di mana? Sawah di sebelah kanan. Mana mungkin ada ATM di sawah? Lalu perjalanan yang jauh karena macet, disuruh keluar terus. Saya tidak mau keluar. Bandel dulu ini dengan map ini. Benar. Ketika kita tetap mengikuti jalan kita sendiri, tidak mengikuti map, bukannya bertambah waktunya, tapi berkurang waktunya. Coba kalau saya mengikuti dia, terlambat lebih dari setengah jam. Ternyata tidak mengikuti map, malah lebih cepat daripada setengah jam. Belum ada orang, kita sudah duluan nyampe. Artinya apa? Apapun kecanggihan, apapun
petunjuk jalan di tengah-tengah dunia ini, kompas sekalipun, ternyata bisa juga nabrak apa itu, kapal pesiar itu. Bisa nabrak apa? Batu kap. Jadi nggak jaminan Bapak Ibu jalan di dunia ini. Satu-satunya jaminan jalan itu adalah Yesus Kristus. Amin. 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 Kalau saudara sudah di jalan itu, maka kau menjadi saksi Kristus tentang jalan itu. Jangan pernah ragu lagi. Ketika kau di jalan itu, maka kau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika kau sudah di jalan itu, maka kau sungguh-sungguh pada saat kau memuji menyembah Tuhan, tidak lagi ogah-ogahan. Bukan karena perintah, bukan karena disuruh-suruh. Karena itu lahir dari hatimu, aku sudah ada di jalan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka dikatakan, ketika kita mau menyembah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan hanya menyembah dengan dagingmu, tubuhmu, tapi dipimpin oleh roh dan pengenalan yang benar akan Kristus. Maka kau ketika menyembah Tuhan bukan lagi seperti orang yang kau melamun. Seperti pujian tadi, aku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Kira-kira itu menyembah dengan sungguh-sungguh tidak ya? Tidur dia. Ku angkat hatiku, temannya di colek atau apa? Ku angkat hatiku, ditabrak. Lalu kau seperti melamun memuji Tuhan. Engkau belum ada di jalan itu barangkali. Kalau kau ada di jalan itu, hatimu benar-benar terangkat kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, fokus dengan Tuhan. Amin. Saya suka perhatikan gitu, kalau kita ada doa sebelum ibadah mulai, sini masih ada itu mahasiswa ini. Sebenarnya ada Yesus sih dalam hatinya, pikiran saya begitu. Terserah, kok menyembah seperti itu? Terima kasih Tuhan, kita firman Tuhan hari ini cukup di jalan kau selalu kebenaran. Karena yang bicara kebenaran itu cuma sangat jauh. Kebenaran itu aletheia, kebenaran yang hakiki, yang hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada yang lain. Kebenaran manusia bisa hari ini benar, tapi bisa besok berubah. Itu kebenaran manusia. Pengetahuan hari ini bisa dikatakan benar, besok bisa salah, bisa berubah. Tapi kebenaran Tuhan, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi apapun, Dia tetap kebenaran. Amin. Tidak pernah berubah oleh karena situasi. Kita sudah ada kebenaran itu. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Mari saya undang kembali Bapak Ibu pada sehingga akan mengusik maju ke depan. Kita akan masuk ke percayaan kudus. Mari kita nyanyi.